ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di dalam Al-Qur'an, nanti di hari kiamat sudah tidak ada lagi Quran, tidak ada lagi mushaf. Maksudnya apa yang disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah baca adalah baca apa yang di dalam hati, artinya hafid Quran. Dengan menghafal Al-Quran dia terus saja seperti kamu baca, dan kemudian berapa ayat yang kamu hafal terus-terus sampai meningkatnya surga kita. Dan kemudian di hari kiamat akan diberdirikan dua perkara. Pertama adalah Quran dan juga puasa. Maka kemudian dua-duanya memberikan syafaat. Setelah memberikan syafaat, maka kemudian diminta, kenapa kamu memberikan syafaat? Maka Quran menjawab, saya memberikan syafaat kepada orang yang ahli Quran ini, karena malam hari dia tahan ngantuk dia ulang-ulang bacaan Al-Quran, sehingga sekarang hari kiamat saya akan memberikan syafaat kepada dia. Seperti mana puasa, di siang hari dia begitu laparkan dirinya kesusahan, sehingga diberikan syafaat. Inilah pentingnya kita dalam menghafal Al-Quran. Maka karena Al-Quran ini bukan karangan kita, bukan semaunya kita, maka perlu kita baca Quran dengan cara yang benar. Maka insya Allah hari ini beliau, alhamdulillah kalau Allah datangkan ke tempat kita yang mulia ini, masya Allah, ini adalah penggagas. Mungkin alhamdulillah di antara kita sudah hafal sekian, tapi kita ingin bagaimana bukan saja sekedar lewat, oh saya pernah hafal, tapi sekarang kita akan buat fondasi, cara-cara, sistem supaya bagaimana menghafal Al-Quran, supaya hafal Al-Quran tidak pernah lepas sampai hari kiamat. Betul-betul menjadi ahli Quran, bukan setelah hafal jadi selesai, tidak, menjadi ahli Quran. Maka kita akan membuat satu metode, membuat sistem yang mana beliau sudah pengalaman, sehingga bukan hanya satu bacaan saja, satu Quran sampai 14 bacaan. Nah ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan nanti kedepannya dari kita ada orang yang ahli Quran. Hari ini ketika ditanya ahli Quran jarang sekali. Di Indonesia jarang sekali. Coba tanya sekarang berapa santri, ketika imam 30 juz nggak ada yang berani. Kenapa sebabnya? Padahal hari-hari dia berkutat dengan Quran, hari-hari waktunya habis dengan Quran. Kenapa sebabnya? Nah inilah yang kita akan bahas nanti insya Allah. Ini namanya Syekh Abdul Rahman dan ini Syekh Muhammad Ismail. Nah, insya Allah nanti beliau akan jelaskan bagaimana metodenya sehingga kita bisa maksimal mengambil. Dan mudah-mudahan mulai saat ini, mulai hari ini sampai terus ya beliau menyempatkan dan kemudian ada kesiapan untuk selalu di bawah bimbingan beliau, sehingga nanti kualitas kita bertambah. Bukan hanya oh saya sudah selesai, tidak, betul-betul bertambah dan tercetak betul-betul ahli Quran, ulama ahli Quran yang betul-betul paham terhadap perintah-perintah Allah dan maunya Rasulullah SAW. Jadi program ini kebetulan tidak ada yang baru, tidak ada yang aneh, tidak ada yang susah. Intinya saya mau nanya ke kalian, Rasulullah SAW tinggal di Quraisy selama 40 tahun, betul nggak? Betul. Ada yang tahu cerita Rasulullah? Tinggal di Quraisy selama 40 tahun, betul nggak? Pernah ucapkan satu ayat? Ya tahu. Pernah ucapkan satu ayat selama 40 tahun? Belum. Pernah ucapkan satu hadis? Belum. Gak pernah kan? Rasulullah belajar Al-Quran bagaimana? Itulah intinya cara yang kita pakai. Nomor satu, Rasulullah mendengar Al-Quran dari Sayyidina Muhammad SAW. Pernah baca mushaf? Gak pernah kan? Tidak pernah. Dan sampai zaman kita ini ada guru-guru kita besar, guru agung, orang apa? Orang Buddha. Mereka baca mushaf, tapi bacanya luar biasa kering. Belajar gimana? Mendengar. Jadi yang pertama apa? Yang mau nulis boleh. Dibentukkan di tertib ya. Yang pertama apa? Dengar dari guru yang ahli. Kalau di program kita sudah kita pilih. Kenapa? Kalau yang ahli itu istilahnya apa? Ahli menurut saya, ahli menurut antum, ahli menurut siapa? Ahli menurut ahli Al-Quran.
Bukan menurut saya, bukan menurut Ismail, bukan ahli menurut pakar Al-Quran. Maka semua pakar Al-Quran, malah seluruh dunia, termasuk Syekh Al-Mansur, semua memujikan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dia tidak lagi anak. Mahmud Khalil apa? Al-Husari. Jadi beliau kepala Al-Quran di Mesir dulu, meninggal tahun 80, dan qari dan mukri. Dan ini juga pemasukan dari Syekh Abdul Rahman. Kenapa? Bukan karena suaranya indah dan itulah yang dikejar. Tapi nomor satu karena bacaannya betul. Yang penting Quran yang kita dengar sesuai nggak dari Rasulullah, baru kita cari syarat yang kedua indah atau tidak indah. Jadi cara kita mendengar dari orang yang ahli, itulah Syekh Al-Husari, harus kita kan melalui satu jalur. Kita kalau mau ke Jakarta dari sini, mungkin ada 10 jalan. Bisa lewat Sukabumi, bisa lewat Bogor, bisa pakai jalan tol, bisa jalan kaki, bisa pakai kereta, betul nggak? Tapi tetap ujungnya harus kita pakai jatuh. Bisa kita pakai 2 jalan dalam satu waktu, bisa nggak? Nggak bisa, betul nggak? Al-Quran sama. Ada ilmu qiraat, ada jalur sanad. Nanti kita jelaskan ya. Harus kita melalui satu jalur. Makanya Al-Husari Hafs An-Asim dari Asy-Syatibiyah. Karena kita mau jadi ahli Al-Quran, bukan hobi. Jadi harus kita melalui satu jalur. Ini nomor 1. Selanjutnya gimana? Seperti tadi. Kita yang pertama, ahli Al-Quran harus punya wirid. Tahu wirid kan? Wirid itu hari kiamat. Malaikat mengucapkan apa? Iqra, warattil, wartaqi. Betul nggak? Baca Al-Quran dan naik tingkat. Tinggal kamu di mana ayat yang terakhir. Betul nggak? Sekarang saya ajak kalian baca Al-Quran, nggak ada yang berani. Mau setor depan malaikat gimana caranya? Hah? Kenapa nggak berani? Karena memang bacaannya salah. Betul. Makanya ini yang kita mau bahas. Kita mendengar Al-Quran dan ulang dengan cara taratib. Dengar yang benar, ulang. Dengar Al-Quran ulang setiap hari secara rutin. Nanti lama-kelamaan, ya, dede atau saudara kita atau bapak-bapak atau siapa-siapa sudah jadi terbiasa. Ini buktinya nih. Ini buktinya. Kemarin saya sama beliau tinggal sama saya, tiap hari itu sampai baca 7 juz setiap hari. Sudah jadi rutin lagi ngobrol, lagi duduk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar Ustaz? Terakhir mantu mana? Inilah cara ahli Quran harus punya wirid. Ya. Kalau ikhwan nanti nitir misalnya mau ke Jakarta, mau kemana, sambil nitir, jadi sambil cuci piring, sambil masak, terus-terusan baca. Tapi bacaan yang mana? Bacaan dari Syekh Al-Husari, bacaan yang sesuai. Jadi nomor 1 kita belajar tajwid, bacaan kita, nanti kita sebentar lagi ambil dari Al-Fatihah contoh. Lalu kita sesudah bacaan kita mantul, betul ada kesalahan. Karena nanti sebentar lagi kalau mau naik tingkat harus belajar ilmu tajwid itu lumayan banyak. Tapi belajar praktiknya mudah. Kalau kita sekarang bahas tuh, bahasa jazriyah butuh waktu lama, itu penjelasannya. Jadi ilmu tajwid ada niatannya, ngerti nggak? Dan ada materinya, ngerti nggak? Materinya itu aturan yang tertulis. Niatannya itulah dari Rasulullah. Bagaimana baca Rasulullah? Bagaimana kita baca? Itu caranya seperti itu. Jadi kita mendengar dari yang ahli, wajib setiap hari ada wirid rutin. Kalau dari pemula ini bacaannya salah, nggak boleh baca. Tapi ikutan, dengar ulang setiap hari minimal misalnya 2 juz. Saking diputar, lama-lama didengarin gimana? Kalau kita lama-lama dengar, kan? Ustaz anaknya usia 2 tahun, 3 tahun nonton TV ada iklan, betul nggak? Sebentar lewat iklannya dia ulang sendiri, betul nggak? Sudah terus ya. Ini caranya, tapi kita ulangnya betul. Kita sambil putar 30 juz, kebetulan sedang apa? Direkam doa kita. Tapi yang direkam itu yang benar. Sudah selesai juz 30, berani baca dulu dari mushaf, tidak ada kesalahan tajwid, silakan hafal. Sudah dihafal, setelah sekali duduk, lalu kita yang sudah hafal sekali duduk itu tetap dibaca. Kalau wirid itu sampai kapan? Nah, jangan sampai mana? Sampai malaikat tidak bisa.
Aduh, sampai mati habis nanti ya. Hah? Iqra warattil wartaqi. Makanya saya selalu bilang ke santri saya apa? Kalian sama saya belum apa? Berani setor. Mau setor ke malaikat gimana ya? Coba jangan setor. Kalau lihat malaikat sekarang gimana? Jangan lihat malaikat. Kalau masuk kolam di sini, bubar semua. Hah? Makanya supaya kita kuat, supaya bacaan kita kuat. Ini sih kita mau ambil contoh. Harus bacaan kita bagus. Jadi percaya diri nomor 1. Nomor 2, hafalannya benar, kan? Disalahin pun sama guru, enggak Ustaz. Salah. Ini yang benar, kan? Kalau Ustaz kembali diuji, jadi sengaja beliau baca ayat salah. Bagaimana? Maka saya salah. Langsung dia berhenti. Oh gitu. Kan dia nggak tahu benarannya apa. Kita lihat ini contoh. ادينا كده انا عايز اوريهم نموذج ازاي اقرا القران بثقه وانا واثق من نفسي. تمام. افتح بقى على السقف. ادينا اي حاجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم Saya tidak mau bacaan seperti beliau, tapi yang saya mencari percaya diri. Ada nggak? Silakan. Nah, pada lihat ke bawah kenapa? Gak mau baca salah. Baca salah nggak apa-apa. Tapi mau percaya diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti banyak kesalahan kalau sama beliau. Tapi saya ini yang mencari percaya diri. Ada nggak? Ini yang kita mau. Jadi jangankan kalau nanti diajak, "Setor, ayo baca Qurannya." Siap. Di depan Jokowi siap. Di depan malaikat sudah siap. Hah? Siapa ini? Hah? Syekh Abdul Rahman, ya? Dari luar, dari dalam negeri. Di depan malaikat saya sudah siap. Kenapa? Nomor 1 bacanya betul. Nomor 2 hafalnya kuat. Ya, jadi sesudah kita selesai hafalan mutin dijadikan apa? Will. Lalu kita menambah. Hari ini sudah selesai, alhamdulillah ujian juz 30 lulus. Nah, biasanya diapain? Nah, pada sini om. Diapain? Juz yang sudah beres diapain? Hah? Nggak ada yang mau jawab. Diapain? Baca malu kan? Kalau Rasulullah SAW hadis yang menjelaskan bagaimana harusnya hubungan kita dengan Al-Quran. Kata Al-Quran seperti apa? Kalau zaman dulu kan sekarang alhamdulillah pakai mobil kan? Mobil kalau sudah dikunci kan masih tetap di tempat ya. Kalau dulu pakai unta, pakai kuda. Kalau lupa diikat gimana? Kabur. Betul nggak? Selesai turun ke bawah, aduh lupa diikat untanya, cari. Apa ikatan Al-Quran? Murajahnya. Jadi sudah selesai 1 juz, jangan ditendang, ya, jangan dihijrahkan, tapi terus-terusan dibaca. Lalu justru kata beliau, syarat ahli dulu, yang pertama diutamakan hafalan mutqin, wirdnya. Wird itu wajib setiap hari. Hafalan baru berhenti gak apa-apa, besok lanjut, nanti lanjut. Tapi mutqinnya nggak boleh. Hari Jumat, hari libur, haid tidak haid, nikah tidak nikah, pergi nggak pergi di pesawat, di kapal laut, hari tengah di air juga tetap dibaca wordnya. Kenapa? Takut. Karena dikasih amanah paling besar. Mau dicari nggak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ini hadiah paling besar. Jangan apa? Di depan. Selama kita fokus dengan hafalan mutqin, hafalan kita tidak akan berkurang. Lalu kita hafal 30, nambah 29, nambah
28. Itu alamat sudah beres. Nah, selanjutnya apa tujuan kita? Alhamdulillah di mana-mana, di tempat ustaz, di tempat saya, di mana-mana butuh guru. Betul nggak? Ngajar. Lanjut. Coba bayangkan kita nanti, kata para ulama, kita ngajar seorang aja dapat sanad dari kita meninggal. Bayangkan, murid kita ngajar 10. Setiap murid dari 10 itu ngajar 10. Terus sampai hari kiamat. Jadi seperti apa pahalanya hari kiamat? Jadi tidak cukup dengan baca dan hafal, harus khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bayangkan satu orang ada saya ngajar, dia ngajarin 10 ngajarin 10 terus mengalir. Kita semuanya ini أدرينا الآن يا مولانا في صفحة الإمام ابن الجزري ولا لا؟ ها؟ أدرينا إحنا الآن لا أدري قراءتنا وتعليمنا للقرآن. أنا بقول لهم إيه؟ بعد أن تحفظوا القرآن وتتقنوا القرآن نعلم القرآن عشان يبقى الأجر مستمر. إحنا دلوقتي كل قراءة رايحة للإمام ابن الجزري ولا لا؟ Semua orang yang baca Al-Quran seluruh dunia itu sekarang pahalanya ikut ke Rasul. Ke Imam Ibn Jazari. Nah itu. Jadi kenapa saya mau baca Al-Quran mau hafal, tapi saya lanjut. Makanya jangan sama sekali ada rencana mau putus, mau cuek, mau pisah sama Al-Quran. Nambah satu juz, nambah lagi. Ini beliau belajar Al-Quran 15 tahun, mungkin lebih. Banyak titik Al-Quran itu mulai itu kesal, ada titik ujian. Asyad disahkan. Mungkin dari usia 45 tahun mulai hafal dan belajar Al-Quran dari usia 15. 2 tahun lalu masih beliau menambah qiraat 4 yang di atas 10. Ya? Kalau kita sudah dapat hafal masih, Masya Allah, kita lihat. Beliau ambil 10 qiraat, baru 2 tahun lalu menambah 4 qiraat di atas 10. Makanya kita belajar. Jangan ada rencana pisah sama Al-Quran karena ini jalan terbaik. Jadi hafalan kita bertambah. Selesai. Hafalan kata para ulama, kata Syekh Al-Mansurawi tadi. Jaga hafalan baru. Harus hafalan baru, jangan tanggung-tanggung. Ya? Kita tanggung-tanggung. Udah baca 1 ayat, langsung dibaca 1 kali, langsung mau di-stop. Tenang dulu. Malah orang yang lambat hafalannya, itulah orang mulia. Betul nggak? Kenapa? Pahalanya lebih jauh banyak. Ini saudara saya, Masya Allah, 5 menit hafal 1 halaman, ya. Bangga dia. Saya masih setengah jam belum beres-beres. Harus siapa yang nangis? Yang hafalannya cepat. Kenapa? Nggak dapat apa-apa, nggak panik-panik dia. Tapi yang setengah jam itu terus mengalir aja, terus aja dia baca, terus-terusan. Jadi hafalan baru itu harus apa? Kuat. Hafalan mungkin harus apa? Tidak diculik, diulang terus. Nanti kita sama Syekh Abdurrahman menambah bacaan kita yang pertama tajwid, lalu menambah. Nanti ketemu sama beliau, berani setor. Jalankan 1 juz tapi 30 juz. Takbir. Allah Akbar. Siap semuanya? Insyaallah. Aji juga betul misalkan itu bisa apa? Kita masih kita mau ambil contoh beliau baca 1 ayat, kita ulang barang, tapi sesuai suaranya, sesuai mudutnya, semua sesuai. Baik? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inilah cara yang kita bilang apa? Talaqi. Begitulah Rasulullah mendengar dari Sayyidina Jibril. Begitulah para sahabat mendengar dari siapa? Tidur. Dari Rasulullah. Begitulah para tabi'in mendengar dari para sahabat. Dan begitulah Syekh Abdul Rahman mendengar dari gurunya. Simpel nggak? Itu yang kita cari. Ini namanya apa yang kita harus belajar? Namanya tajwid praktis. Praktisnya tajwid. Dan kalau saya jelaskan hukum tajwid dalam surat Al-Fatihah itu mungkin butuh setengah jam ya. Dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim ada huruf tipis, ada huruf tebal, ada gunna, ada mudud, ada iqlab, ada ikhfa, macam-macam kan? Nah, itu penjelasannya materinya namanya apa? Materi. Materi itu namanya ilmu mutun. Itu Masya Allah yang luas itu. Mulai dari turfa, jazriyah, syatubiyah, durrah, taibatul das. Itu apa? Hukumnya tertulis. Nah, kalau orang mau dapat sanad turfa itu apa intinya? Dia sudah hafal atau paham hukum. Tapi yang barusan kita lakukan itu tujuannya. Kenapa kita hafal dan belajar turfa dan sebagainya? Supaya bisa paham. Bukan hanya bisa diucapkan, tapi ngerti. Kenapa ini ucapannya begini? Tapi yang penting tujuannya apa? Ucapannya sesuai seperti tadi. Jadi yang tadi ini contoh, yang tadi ini contoh talaqi dan juga tajwid praktis langsung seperti Rasulullah SAW. Baik. Iya, boleh. Ada yang kita periksa sekali. Iya. Itu yang tahu.